Shalom,
selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini maupun yang menonton secara virtual di YouTube channel Majelis Jemaat GKI Langkai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang tentu saat ini berada bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Puji syukur bagi Allah Bapa kita, karena pada hari ini kita bersama-sama dapat merayakan 3 perayaan penting sekaligus. Yang pertama, hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-53 Gereja Maranatha. Dan hari ulang tahun ke-34 Jemaat GKI Langkai yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Mengawali acara hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Langkai. Ex officio Ketua Majelis Resort GKI Palangkaraya, kepada Bapak Pendeta Medio Rapano STH Emin, dipersilahkan. Salam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada pembawa acara yang memberikan kesempatan bagi kami dari Majelis Resort GKI Palangkaraya untuk menyampaikan sambutan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, ulang tahun Gereja GKI Maranatha yang ke-53, dan ulang tahun Jemaat GKI Langkai yang ke-34. Yang terhormat Ketua Majelis Resort GKI Palangkaraya dengan segenap jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Jemaat GKI Langkai dengan segenap jajarannya, Ketua BPP Majelis Jemaat GKI Langkai beserta dengan jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan BPH Majelis Jemaat GKI Langkai, yang kami hormati ketua-ketua kategorial di lingkungan Jemaat GKI Langkai, Bapak Ibu, tokoh-tokoh jemaat, sesepuh-sesepuh Jemaat GKI Langkai, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, bahkan yang menyaksikan secara virtual live streaming dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatiannya bagi Gereja GKI Langkai selama ini. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita bersama-sama memperingati HUT RI yang ke-76 dengan mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita yakin dan percaya ini adalah harapan yang sangat indah yang telah dicantumkan di dalam tema ini, bahwa kita sebagai warga bangsa negara Republik Indonesia tetap tangguh, tetap tumbuh dalam kondisi yang masih dilanda oleh COVID-19 ini, oleh pandemi yang menyulitkan kehidupan kita. Tapi harapan kita sebagai warga gereja di dalam negeri Indonesia ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Gereja pun kembali pada saatnya akan dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan di dalam gereja, rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Dan tentu saja tidaklah mudah untuk itu. Sehingga PR ke depan, kita akan bersama-sama kembali menggerakkan, mengajak warga jemaat pada saatnya nanti ketika kita sudah, yaitu mampu mengalahkan
menghalau pandemi COVID-19 ini, sehingga kita kembali bisa beribadah di gereja, di rumah ibadah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76, hari ini pun kita merayakan ulang tahun Gereja Maranatha ini yang ke-53. Dan juga ulang tahun Jemaat GKI Langkai secara definitif yang ke-34. Di Jemaat GKI Langkai sebelumnya, itu pada mulanya di tahun 1966, itu hanya sekitar 20 atau 30 orang Kristen GKI yang ada di PCPR. Dan mulai dari itulah, yaitu jemaat ini ada, beribadah di sekolah SD di PCPR pada saat itu. Dan dari itulah mulainya ada jemaat di Langkai ini. Lalu kemudian pada tahun 1968 bergerak bersama-sama tokoh-tokoh. Dan pada saat itu Adrian Usin sebagai yang melayani, mengajak dan bersama-sama membangun gereja di tempat ini yang kurang lebih ukurannya adalah 4x6 dari kayu bulat. Itu gereja pertama di sini. Dan ini kemudian pada tahun 1975 dibangun gereja gedung yang kedua yang lebih besar dan lebih permanen lagi. Lalu kemudian pada tahun 1992 dibangun gereja yang lebih permanen dan yang ada sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga 53 tahun sudah Gereja GKI Maranatha berdiri di tempat ini kokoh untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Lalu langkah demi langkah dari tahun 1966 itu, akhirnya jemaat GKI Langkai menjadi jemaat yang definitif, yaitu berdasarkan surat pemekaran dari Resort GKI Palangkaraya pada saat itu, ialah pada tanggal 8 Juli 1987. Sehingga hari ini kita merayakan jemaat GKI Langkai definitif adalah 34 tahun. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih kepada pendiri jemaat ini, pemrakarsa jemaat ini, dan pada saat itu telah berjuang bersama-sama. Berjuang pada masanya masing-masing. Dari ke waktu ada orang, ada yaitu pihak-pihak yang selalu berjuang untuk pembangunan jemaat Langkai, pembangunan gereja Maranatha ini, dan melayani di gereja yang kita cintai. Kami atas nama Majelis Resort, Majelis Jemaat GKI Langkai, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan kiranya keluarga dan keturunan-keturunan dari pendahulu kita, dari tokoh-tokoh jemaat, dari ke waktu berjuang dan melayani jemaat ini, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita bersyukur HUT RI ke-76, HUT Gereja Maranatha yang ke-53, dan HUT Jemaat GKI Langkai yang ke-34. Kita masih didera oleh pandemi COVID-19. Kita harus tetap taat protokol kesehatan. Kita harus tetap yaitu menjaga jarak satu dengan yang lain. Cuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga kita harus mengurangi mobilitas kita. Sehingga dengan demikian kita akan menghalau, mengalahkan, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dan disertai juga, mari kita berdoa supaya pandemi akan segera berlalu dari kita, dari negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang berbahagia ini, pada kesempatan yang indah ini, kami menyampaikan sungguh-sungguh terima kasih pada semua pihak. Mohon maaf jika dalam pelayanan sebagai resort, sebagai majelis jemaat selama ini, ada hal-hal yang tidak memenuhi, yaitu harapan-harapan.
Bukan sengaja, tapi ini adalah tetap menjadi acuan bagi kita ke depan. Mari bekerja sama, mari melayani, mari memuji dan memuliakan Tuhan dengan lebih dan lebih lagi bagi kebaikan bersama, bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Maranatha yang ke-53. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Langkai secara definitif yang ke-34. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka! Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Medio Rapano STHM ini yang telah menyampaikan kata sambutannya bagi kita pada saat ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars GKI. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKI menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, laut belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera. Satukan hati, bersatu Tuhan, dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Inilah panji GKI untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah syukur pada saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hari ini tepatnya 17 Agustus 2021, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Kemerdekaan Indonesia adalah momen terbaik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghilangkan perselisihan satu sama lain. Di dalam proses terciptanya kemerdekaan Indonesia, terdapat sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan tanpa henti dan semangat pantang menyerah dari para pahlawan kita. Makna yang bisa kita petik adalah bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tenaga, keringat, darah, air mata, hingga nyawa dipertaruhkan demi sebuah kemerdekaan. Tuhanlah yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Syukur bagi Tuhan atas karya dan rancangannya dalam hidup kita. Hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun Gereja Maranatha yang ke-53 dan hari ulang tahun Jemaat GKI Langkai ke-34. Kita bersyukur Tuhan memberkati gereja dan jemaat GKI Langkai sehingga terus eksis dalam pelayanan. Jemaat dimohon berdiri, kita memulai ibadah syukur ini dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Doa Kami. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita terima votum dan salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 219, Satu Tanah Air. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Medio Rapano STH Emin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sulit ini, kami tetap dapat beraktivitas secara baik dan berproduktif dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji, memuliakan Engkau, kami beribadah kepadamu. Saat ini dalam rangka kami memperingati dan merayakan HUT Republik Indonesia ke-76, HUT Gereja GKI Maranatha yang ke-53, dan HUT Jemaat GKI Langkai yang ke-34. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami Engkau membuka hati dan pikiran kami. Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, dan kami senantiasa taat dan setia kepadamu sepanjang umur kehidupan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 di bawah judul Pembelaan Stefanus. Saya akan bacakan sebagai berikut untuk kita semua, mulai dari ayat 9. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hebor di Sikem. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita ingat setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Ada banyak orang mengungkapkan, yaitu akronim jas merah. Sudah akrab di telinga kita berbicara dengan jas merah. Apa itu jas merah?
Jas merah itu adalah akronim dari jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pidato Bung Karno saat HUT Republik Indonesia 17 Agustus 1966. Artinya ialah kita sebagai insan yang merdeka di negeri ini, menikmati kemerdekaan Republik Indonesia, jangan pernah melupakan sejarah masa lalu kita, sejarah perjuangan negeri ini, dan tokoh-tokoh yang telah melintasi sejarah negeri ini dalam perjuangan sebagai pahlawan, bahkan sampai berkorban jiwa, nyawa, harta benda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting belajar dari sejarah dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini berbicara tentang pembelaan Stefanus. Nah, dalam pembelaan Stefanus ini itu ada juga unsur sejarahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembelaan Stefanus ini ada unsur sejarahnya, saya katakan tadi, yang diungkapkan untuk menjawab dakwaan-dakwaan terhadap dirinya. Dalam Kisah Para Rasul tentang pembelaan Stefanus ini, apa dakwaan terhadap Stefanus? Apa Bapak Ibu? Tapi sebagai orang Kristen pasti tahu tentang dakwaan terhadap Stefanus. Dakwaan terhadap Stefanus itu ialah ia dituduh menghujat Musa dan Allah. Baca Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ke-14. Ia dituduh menghujat Allah dan menghujat yaitu Musa. Menghujat Allah ialah dengan mengatakan bahwa ada Yesus Sang Mesias, Tuhan Juru Selamat. Itu pantang bagi orang Yahudi. Lalu kemudian mengatakan juga tentang hukum Taurat itu, adat istiadat itu akan dirombak, akan digenapi. Lalu kemudian juga dituduh oleh para pendakwa menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 13 sampai 14. Dakwaan itu memang mengada-ada. Bukan itu maksud dari Stefanus, tapi ia mengungkapkan itu adalah fakta sejarah dan kenyataan yang ada tentang perkembangan iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia juga mengatakan sebagaimana ayat yang 13 sampai 14 itu tentang tempat kudus itu memang bukanlah tempat yang harus diutamakan oleh Allah, karena Allah bisa hadir di mana-mana, bukan hanya yaitu di tempat kudus. Tidaklah cukup bagi Allah kalau berpikir secara akal bahwa ia harus diam tinggal di tempat kudus di Yerusalem, di bait Allah. Tapi ia adalah Allah yang Maha Kuasa untuk alam semesta ini. Lalu berbicara tentang adat istiadat Yahudi tentang hukum Taurat, itu pun akan mengalami perubahan-perubahan atau akan mengalami penggenapan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi. Lalu siapa pendakwanya? Yang dihasut menjadi pendakwa adalah orang-orang libertini, adalah orang-orang Yahudi dari perantauan yang datang ke Yerusalem atau pulang ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi di perantauan yang mungkin saja sebagai budak, mungkin mereka sudah dibayar sehingga ia bebas, dibayar oleh diri sendiri atau kemudian ada orang yang membebaskan mereka. Dan inilah orang-orang libertini ini datang dan berdebat dengan Yesus sebagaimana pasal 6. Tapi dalam perdebatan mereka tidak mampu melawan Stefanus ini karena ia penuh dengan roh Allah, penuh dengan roh kudus, penuh dengan hikmat. Sehingga akhirnya mereka marah, jengkel, dan kemudian menghasut satu dengan yang lain untuk mendakwa dakwaan palsu kepada Stefanus ini supaya diadili. Nah Bapak Ibu, siapa yang mengadili? Yang mengadili bukan yaitu mahkamah negara, mahkamah kerajaan, pengadilan kerajaan.
Tapi yang mengadilinya adalah mahkamah agama Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15. Jelas itu adalah mahkamah agama disebutkan. Agama yang mana? Agama Yahudi. Yang mengurus tentang menghujat Allah, menghina tempat kudus dan menghina Taurat. Pastilah adalah mahkamah agama orang Yahudi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Stefanus yang didakwa ini? Stefanus adalah seorang diakon atau diaken yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Stefanus ini adalah yang dipilih untuk pelayanan orang-orang miskin, pelayanan meja, pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Karena 12 rasul sudah tidak sanggup melayani sebegitu banyak orang, sehingga mereka bisa melalaikan pelayanan kepada orang miskin. Nah, sehingga dengan demikian dipilihlah, diusullah supaya dipilih orang-orang yang memang cakap, rajin beribadah, beriman untuk membantu pelayanan jemaat pada saat itu. Maka kemudian terpilihlah dan ditumpang tanganlah oleh para rasul, yaitu 7 orang pelayan diakonia. Salah satunya adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus adalah 7 orang ini. Itu bisa dibaca di dalam pasal 6 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau tentang Stefanus, sebagaimana di dalam firman Tuhan, bahwa dia di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Saudara, seorang yang penuh dengan iman pasti luar biasa percayanya mengandalkan Tuhan. Ia tidak ragu dan tidak bimbang, sepenuh hati total hidupnya menyerahkan diri percaya kepada Tuhan. Itu penuh iman. Tapi kalau dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus, nah ini luar biasa. Dipenuhi dengan roh itu apa? Terbukti dalam pembelaannya ini. Sangat cemerlang otaknya, sangat lancar pemikirannya, penuh hikmat untuk mengingat firman Allah, untuk memahami firman Allah, untuk menjelaskan perkaranya berdasarkan firman Tuhan. Itu bimbingan roh. Tapi bayangkan kalau kita tidak dibimbing roh, mengingat ayat aja bingung, mengingat bunyi firman Tuhan juga bingung, karena tidak dipimpin oleh roh, tidak dipenuhi dengan kuasa roh. Tapi kalau dipimpin oleh kuasa roh, maka begitu cemerlangnya kita mengingat ayat, mengingat firman Tuhan, lancar memahaminya, menjelaskannya. Dan itu yang dilakukan dan terjadi pada diri Stefanus, sebagaimana dalam pasal 7 pembelaan Stefanus ini. Saudara, bagaimana dengan kita ini? Apa kita dipimpin oleh roh atau bukan? Atau dipimpin oleh dunia ini? Sehingga betapa sulit mengingat ayat, betapa sulit memahami firman Tuhan. Mintalah roh dari Allah, mohonlah pertolongan dari Allah. Maka contohnya Stefanus ini cemerlang untuk mengingat firman Tuhan, lancar dan panjang menjelaskan sejarah kerajaan Allah itu, karena dipimpin penuh dengan kuasa Roh Kudus ini. Lalu kemudian kedua, Stefanus adalah penuh iman, berserah total kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Ketika matinya, ia berserah penuh kepada Allah, tidak bimbang, tidak ragu. Baca dalam yaitu ayat pasal Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59. Menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya kepada Allah, total, tidak ragu-ragu. Itu penuh iman, tidak ada kebimbangan. Ia betul-betul hidup dalam tuntunan, dalam penyertaan Tuhan. Kemudian Stefanus itu penuh dengan pengampunan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yaitu 60, bukan 69, ayat yang ke-60. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah mengatakan orang yang sedang memukul dia, orang yang sedang proses membunuh dia, sehingga ia berkata, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Selain Stefanus, siapa yang berbicara seperti ini? Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Dan ini yang kedua, yaitu Stefanus sendiri. Bayangkan saja dengan penuh pengampunan, di mana orang sedang membunuh dia. Ia sebentar detik-detik kematiannya, ia mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa melimpah dengan pengampunan. Bagaimana dengan kita? Coba kita pikirkan. Sedikit saja tersinggung, maka setengah mati dendam dan tidak bisa mengampuni. Ini contoh yang besar dari Stefanus di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Stefanus menjadi teladan yang luar biasa dari dirinya. Melimpah penuh dengan pengampunan. Sehingga ia katakan seperti itu. Seperti yang Yesus katakan di kayu salib. Jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Karena mereka tidak mengetahui yang mereka perbuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, isi dari pembelaan Stefanus itu apa? Nah ini jas merah isinya. Apa itu? Mulai dari pembelaan itu, Stefanus mengatakan yaitu ungkapan rasa hormat, salam hormatnya kepada pengadilan, mahkamah agama Yahudi pada saat itu. Sehingga dalam ayat 2 ia katakan, Bapak-bapak, saudara yang dimuliakan dalam Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan Allah Abraham. Ini adalah sapaan hormat, bapak-bapak dan saudara-saudara. Dengan harapan bahwa mereka merespon dengan baik. Nah saudara, kita pun dalam hidup ini selalu mengungkapkan sapaan pembukaan permulaan itu adalah salam hormat kepada orang yang mendengar ketika kita akan berbicara. Dan ini lanjut sampai kita sekarang. Dengan sapaan-sapaan hormat, kata pembukaan salam hormat selalu kita lakukan. Dan Stefanus juga melakukan itu kepada orang-orang yang mendakwa dia, kepada orang-orang yang sudah dengan muka garang akan membunuh dia. Tapi ia tetap dalam salam hormatnya kepada mereka semua. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 2. Kemudian berikutnya dalam paparannya, pembelaannya, khususnya dalam ayat 2 sampai dengan ayat 50. Ialah ia memaparkan dengan jelas sejarah umat Israel, sejarah kerajaan Allah, sejarah penyelamatan Allah terhadap orang Israel, terhadap umat Allah itu sendiri. Dan itu dengan jelas ia papar mulai dari pemanggilan Abraham dari Ur Kasdim, lalu kemudian tinggal di Haran ketika ayahnya Terah mati, lalu kemudian ia melanjutkan sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paparannya sangat luar biasa sejarahnya. Lengkap, jelas, dan pasti dipahami oleh para pendakwa, dipahami oleh pengadilan, oleh mahkamah agama Yahudi pada saat itu. Ini paparan yang jelas ialah karena ia penuh dengan roh. Dan kemudian ia bukan hanya dengan penuh dengan roh, tetapi sepanjang hidupnya beriman, taat, belajar firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sejarah umat Allah yang ia paparkan, yang ia sampaikan pada saat ini, pada pembelaannya ini sangat penting bagi pengetahuan dan kemudian pemahaman orang-orang yang mendakwa dia. Mungkin saat emosi itu mereka betul-betul membunuh, merajam dia. Tapi di hati mereka pasti ia tahu tentang kebenaran firman Allah. Mungkin saja di kemudian hari orang-orang yang mendakwa dia dan orang-orang yang membunuh Stefanus ini bertobat. Adakah catatan siapa yang bertobat? Ada. Siapa? Orang muda yang sangat hebat, murid dari Gamaliel, murid dari guru besar Profesor Gamaliel, yaitu Saulus. Pada akhirnya Saulus pun bertobat. Salah satu orang yang sedang berdiri dan menjaga semua pakaian para perajam itu ada Saulus di situ, yang nanti akan menjadi Paulus. Ia bertobat, ia saksi mata, ia saksi kejadian, ia membenarkan dan mendukung pembunuhan Stefanus pada saat itu. Nah saudara, luar biasa ini. Ialah bahwa Stefanus dengan pemaparan sejarah yang lengkap, ia telah membawa karya besarnya, membawa pada akhirnya yaitu Saulus menjadi Paulus, menjadi rasul yang luar biasa besarnya bagi iman Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan sejarah ini, sejarah itu penting. Kenapa? Karena sejarah itu adalah pengalaman. Pengalaman masa lalu yang perlu direfleksikan. Supaya jangan sampai jatuh kepada kesalahan yang sama, dua kali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Sehingga belajar sejarah sangat penting
untuk memperbaiki kelakuan dan perilaku strategi ke depan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sejarah pun menyimpan nilai-nilai penting. Nilai-nilai sejarah itu tidak boleh dilupakan. Bung Karno katakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah diri kita pun kita harus ingat. Coba ingat sejarah diri kita masing-masing. Bagaimana kamu waktu kecil? Bagaimana saya waktu kecil? Bagaimana masa lalu saya? Bagaimana saya sekolah dulu? Bagaimana saya sulitnya ketika kuliah dulu? Dan sejarah masa lalu itu membuat kita semakin arif. Sejarah masa lalu kita membuat kita tidak sombong. Sejarah masa lalu kita membuat kita sesungguhnya harus semakin rendah hati, semakin menyadari dan semakin baik dalam hidup ini. Jadi nilai-nilai sejarah hidup kita, masa lalu kita, nilai masa lalu gereja kita, nilai sejarah masa lalu bangsa dan perjuangan negeri ini haruslah menjadi nilai yang menjadi penyemangat bagi kita di masa saat ini untuk mengisi kemerdekaan ini. Lalu kemudian sangat penting juga bahwa pengorbanan para pahlawan itu berkorban harta, benda, pikiran, bahkan berkorban sampai titik darah penghabisan nyawa dikorbankan. Apa hasilnya? Apa hasil dari pengorbanan para pahlawan ini? Sia-sia? Tidak sia-sia. Hasil dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan di negeri Republik Indonesia ini dalam perjuangan menggapai kemerdekaan ini. Dan itulah hasil dari pengorbanan para pahlawan sampai titik darah penghabisan nyawa adalah Indonesia merdeka. Diproklamasinya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Itu hasil perjuangan, itu hasil pengorbanan, dan itu titik darah dari para pahlawan. Dan ini jangan sia-siakan. Enak-enak, ongkang-ongkang kita sekarang. Bahkan ada kemudian menyalahgunakan wewenang kekuasaan memperkaya diri sendiri. Tidak boleh itu. Ingat para pahlawan, ingat para pejuang, mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang harus kita hargai adalah isi kemerdekaan ini dengan membangun negeri ini, membangun di mana kita bisa membangun bagi gereja, dan ia akan berjuang untuk membawa gereja itu bertumbuh, gereja itu berkembang dan berbuah bagi kebaikan bangsa, bagi kebaikan gereja, kebaikan orang-orang, masyarakat, jemaat. Lalu sekarang apa hasil dari pengorbanan darah Stefanus yang memang darah Stefanus yang tercurah? Darah martir yang pertama, darah martir yang pertama adalah Stefanus. Dan ini kemudian menjadi cahaya terang Injil yang menerangi dunia. Di mana contohnya? Iya, contohnya Saulus tadi saya katakan bertobat. Oleh kesaksian salah satunya kemungkinan besar ia telah melihat kejadian dan kesaksian dan paparan sejarah yang disampaikan, penjelasan yang tuntas yang disampaikan oleh Stefanus ini. Jadi tidak sia-sia pengorbanan dan darah Stefanus ini telah membuat Injil bercahaya terang menyinari dunia ini. Bahkan sampai di sini, sampai di tanah Dayak ini. Dan ini luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan juga memang darah Kristus juga telah menyelamatkan kita. Ini darah Stefanus martir yang pertama telah membawa terang Injil menerangi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya ialah bahwa sejarah mendidik kita. Kemudian sejarah juga membuat kita introspeksi diri supaya jangan angkuh pongah, tetapi tetap membangun negeri kita, membangun negara, membangun gereja kita dengan baik dan menghargai perjuangan para tetua, para leluhur, para tokoh masa lalu dalam hidup kita ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian berikutnya ialah dalam ayat yang berikutnya adalah dalam paparan pembelaan Stefanus ini. Ayat yang ke-51-53 itu sangat penting dan pedas sekali. Ia berani menegur, memperingati keras, peringatan dan teguran yang keras kepada para pendakwa, kepada mahkamah agama Yahudi itu. Saya pikir teguran ini relevan bagi kita sekarang ini. Kenapa relevan?
Karena dikatakan di sana, oh mereka sudah menerima Taurat dari malaikat dari Musa, tetapi tidak mentaati dan tidak menghayatinya. Jangan-jangan kita juga sudah terima firman, sudah terima Alkitab, sudah terima hukum Taurat, terima Injil, terima darah Kristus, tapi tidak sungguh-sungguh dalam menghayati dan melakukannya. Bisa jadi itu teguran bagi kita, bukan hanya bagi para pendakwa yang ditegur oleh Stefanus ini, bukan kepada mahkamah, tapi bisa saja bagi kita sekarang ini di masa kini ini. Coba hayati dengan penuh, yaitu apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51-53 ini. Sungguh teguran yang keras. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu sudah menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Hati-hati kita, dan ini adalah juga relevan untuk mengingatkan kita supaya lebih taat, tidak hanya mendengar dan belajar, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, bahwa kita menghargai sejarah yang ada. Sejarah Republik kita, sejarah gereja kita, sejarah pribadi diri kita. Hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sejarah masa lalu harus kita ingat, supaya kita setia mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Yang kedua, kita juga merayakan hari ulang tahun Gereja Maranatha yang ke-53 dan Jemaat GKI Langkai yang ke-34. Ingat sejarah gereja ini. Bagaimana masa lalunya? Dia hanya beribadah 20-30 orang di rumah, di sekolah SD di PCPR itu. Lalu kemudian bangun gereja kurang lebih 4 kali 6 meter dengan kayu bulat di sini. Itu sejarah perjuangan masa lalu. Jangan sia-sia gereja yang megah ini, pelihara dengan baik. Dan itu adalah menghargai sejarah, menghargai para sesepuh yang telah berjuang. Kita pun berjuang dan melayani sekarang. Itu wujud penghargaan kita kepada sejarah masa lalu. Selamat ulang tahun Gereja GKI Maranatha yang ke-53 dan selamat ulang tahun Jemaat GKI Langkai secara definitif yang ke-34. Terus melayani dan bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336 bait 1 dan 4. Indonesia negaraku. Ku serahkan
kita akan bersama-sama menyaksikan satu buah puji-pujian dari SPRP Jemaat GKI Langkai. Dipersilakan.
Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami pada hari ini. Dalam rangka kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hari ulang tahun ke-53 Gereja Maranatha dan hari ulang tahun ke-34 Jemaat Langkai. Segala hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Melalui firman-Mu mengingatkan kami tentang perjuangan Stefanus dalam membela imannya. Dan itu juga memberi kekuatan bagi kami bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Stefanus bersaksi tentang imannya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupannya. Dan perjuangan Stefanus tidak sia-sia. Justru itu menjadi benih gereja bertumbuh. Umat Tuhan hadir di dalam dunia. Firman Tuhan terus berakar, bertumbuh dan berbuah di hati dan hidup jemaat mula-mula dan hingga sekarang ini. Tuhan Yesus, kami bersyafaat mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang pada hari ini memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Kami bangga menjadi bangsa yang merdeka, dapat mengisi kemerdekaan ini dengan melayani Tuhan dan sesama kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami memohon untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami bersyukur Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman umat manusia. Engkau telah memberikan tanah air, bangsa dan negara yang indah kepada kami. Kami bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Atas tanah air yang luas, tanah air yang beraneka ragam isinya, lautan dengan ribuan pulau yang membentang, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Ratusan gunung yang menambah kesuburan tanah kami. Hutan belantara yang menjadi tempat tinggal aneka satwa dan tumbuhan, serta aneka kekayaan alam yang bisa menjadikan kami hidup berkecukupan. Kami sebagai warga jemaat dan juga sebagai warga negara Indonesia, kami bangga menjadi bagian bangsa ini. Bangsa yang mau menerima kemajemukan dan menjadikannya pondasi dalam hidup bernegara. Engkau telah menghimpun semuanya menjadi satu jiwa dan satu bangsa dalam wadah negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia, supaya kami memiliki kesadaran untuk tetap memelihara dan memajukannya. Curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bebaskanlah kami dari hal-hal yang bisa melemahkan semangat persaudaraan. Bantulah kami para pemuka agama, agar kami tekun dalam mengajak umat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dengan penganut agama lain, dan mau menerima keberagaman sebagai suatu realita kehidupan.
Tuhan Yesus, kami mendoakan para pemimpin bangsa kami. Semoga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Berilah mereka kebijaksanaan dan tolonglah mereka agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat, sehingga bisa memajukan kepentingan bersama. Bantulah kami dalam mewujudkan bangsa dan negara yang aman, adil, makmur, dan bisa menciptakan suasana damai sejahtera. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati segenap hidup kami agar selalu mengagungkan dan memuliakan nama-Mu atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Berkati pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri kabinet, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai dengan tingkat RT dan RW. Berilah hikmat, kepintaran supaya mereka memiliki kecerdasan mengatur bangsa ini. Kami mendoakan untuk setiap generasi muda agar mereka tidak jatuh ke dalam lubang kehancuran. Kiranya dengan pertolongan-Mu, generasi muda bangsa ini memiliki cita-cita yang baik untuk masa depan yang cerah. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada, yang saat ini sedang mengalami musibah bencana alam. Saudara-saudara kami yang sakit, yang menjalani isolasi mandiri karena pandemi COVID-19. Dan saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang bergumul, bersedih, berduka cita. Saudara-saudara kami yang berada di panti asuhan, panti rehabilitasi, dan yang berada di penjara. Mereka juga yang belum mendapatkan rezeki makanan hari ini. Kami memohon Tuhan menguatkan mereka. Dan kiranya mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dari sesama dan juga dari Tuhan. Kami juga mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi kami, bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, kiranya digantikan baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga bersyukur karena kami dapat merayakan hari ulang tahun ke-34 Jemaat Langkai dan HUT ke-53 Gereja Maranatha. Terima kasih untuk keberadaan Jemaat Langkai dan juga keberadaan Gereja Maranatha yang kami cintai ini. Biarlah jemaat terus setia melayani. Gereja Maranatha tetap kokoh kuat. Disinilah bagian dari kehadiran Tuhan untuk memakai gerejanya, jemaatnya, untuk memuliakan namanya di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu juga ya Tuhan, agar situasi dan kondisi kembali pulih, sehingga jemaat kami juga dapat kembali beribadah di Gereja Maranatha dan juga di berbagai gereja lainnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik untuk kehidupan kami sebagai warga negara, warga jemaat, dan warga gereja. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar diambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat kami naikkan padamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat, kasih, dan karunia yang kami terima sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang kami berikan dengan penuh sukacita untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Persembahan jemaat GKI Langkai dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening majelis jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat atau bisa dilihat di layar monitor. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pengutusan dan berkat Tuhan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Jadilah pelaksana kemerdekaan bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan janganlah menghambakan diri dalam dosa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Kita akan memasuki perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun ke-53 Gereja Maranatha, dan Hari Ulang Tahun ke-34 Jemaat GKE Langkai. Pembacaan proklamasi menjadi tanda berakhirnya masa penjajahan dari muka bumi Indonesia. Proklamasi menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan Indonesia. Merah darah pahlawan tertumpah di tanah air Ibu Pertiwi. Putih tulang para pahlawan, tanda perjuangan yang tanpa henti. Tepat hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2021, 76 tahun yang lalu, Republik Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Inilah hari kemerdekaan. Jemaat menyanyi lagu Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita, kita akan menyaksikan kuenya bisa dinyalakan dulu. Kita akan memasuki peniupan lilin dan pemotongan kue HUT RI ke-76, HUT Gereja Maranatha ke-53 dan HUT Jemaat GKE Langkai ke-34.
Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan prokes, maka peniupan lilin akan dilaksanakan dengan pengipasan yang akan dilaksanakan oleh yang pertama Pendeta Medio Rapano, yang kedua Pendeta Yuliantina, ketiga Pendeta Susana Friskila, keempat Penatua Dullah Penyang, kelima Penatua Robert Sanruntih, dan keenam Diakon Rusnalin. Oke, apabila sudah dinyalakan semuanya. Jemaat, kita berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Oke, kita bersama-sama akan siapin kipasnya. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya. Kipas lilinnya, Kipas. kipas 1, lilinnya, 2, 3. Bersama-sama. juga Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dengan ditandai pengipasan kue lilin. Kita akan potong kuenya. Silakan Pak Medio. Pak Medio umurnya serta mulia, bersiap-siap untuk memotong kue ulang tahun. serta mulia. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang Potong kuenya. juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita kasih tepuk tangan. Inilah kue ulang tahun. Terima kasih kepada para pendeta, penetua, dan diakon yang telah mewakili Majelis Jemaat GKE Langkai. Demikianlah peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun ke-53 Gereja Maranatha, dan Hari Ulang Tahun ke-34 Jemaat GKE Langkai. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Langkai dan seluruh petugas hari ini, kami mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku tercinta, bangkit bersama rakyat Indonesia untuk merdeka dari COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, jaya dan makmur. Selamat ulang tahun gerejaku, terus maju, berkarya, bersaksi, dan melayani bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Merdeka! 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 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara
Indonesia.